Kalau kita lihat daripada hasil trade 2020 yang lalu, kita mendapatkan hasil sebenarnya tidak terlalu buruk karena kita mendapatkan surplus. Karena surplus tersebut masalah neraca perdagangan yang berakibat kepada current account, dan ini menyebabkan penguatan rupiah pada awal tahun 2021. Jadi kalau saya ditanya bagaimana capture daripada masalah perdagangan Indonesia tahun 2020 selama COVID-19 ini, saya bisa mengatakan bahwa kita ini kalau sebelumnya ketika kita terakhir mendapatkan surplus yang besar adalah pada tahun 2012, itu seperti tahun 2012 itu seperti berlari di tempat yang landai bahkan turunan dengan angin yang sepoi-sepoi. Nah, yang kali ini meskipun kita positif, tetapi ternyata kita sedang terengah-engah dalam lari maraton tersebut, bahkan mungkin situasinya situasi terkilir. Sekarang total daripada ekspor non migas kita itu turun sebenarnya hanya 900 juta pada tahun 2020 terhadap tahun 2019, turun kira-kira 0,6%. Jadi sebenarnya mempertimbangkan dengan PSBB, dengan situasi value chain dunia yang berubah dan banyak sekali permasalahan-permasalahan daripada pengapalan kontainer yang tidak ada, kita sebenarnya tidak terlalu buruk performance ekspor non migasnya, dan tetapi ketika kita melihat impornya gitu kan, ini menjadi sesuatu yang sangat serius karena impornya ternyata lebih tajam daripada koreksi terhadap ekspornya. Jadi kalau kita lihat ekspor impor kita tahun 2020 itu turun 17,35% dibandingkan tahun 2019, yaitu non migasnya turun dari 150 miliar menjadi 127,3 miliar, dan migasnya impornya ini juga sebenarnya menjadi momok tersendiri bagi Indonesia karena kita ini mengekspor 750 ribu barrel, bukan mengekspor, kita menghasilkan 750 ribu barrel per day minyak, tetapi kita mengimpor hampir 1,5 juta produk minyak dan produk minyak. Jadi ini bensin, ini semua kita impor. Dan inilah yang menyebabkan trade deficit kita bertahun-tahun, dan ini yang kita mesti selesaikan pada waktu, meskipun tidak bisa terlalu cepat, tetapi kita mesti membereskan segera. Kita bisa melihat dari struktur impor kita itu 72,9% impor kita itu adalah bahan baku dan bahan penolong, dan ini yang menyebabkan kalau kita turun kualitas impornya, maka sebenarnya kualitas daripada produksi, kualitas daripada industri kita juga bisa turun. Dan kalau kita lihat di situ capital goods, ini adalah barang modal untuk investasi 16,7%, dan konsumsi sebenarnya cuma 10,4%. Jadi 3/4 dari bahan impor kita itu adalah bahan baku dan bahan penolong, atau kita sebut dengan intermediate goods. Nah, ini yang menyebabkan sequencing daripada pasar kita menjadikan sesuatu yang prihatin. Jadi sebenarnya salah satunya adalah kiat untuk menggeliatkan perekonomian Indonesia, karena otomotif itu mempunyai multiplier efek yang sangat besar. Yang pertama karena dia itu menyerap banyak sekali tenaga kerja berkualitas tinggi. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat itu otomotif itu mungkin sektor orang yang bekerja langsung pada sektor tersebut dari manufacturingnya dan dari spare parts itu mungkin sekitar 1,5 juta. 1,5 juta ini adalah orang-orang yang dibayar jauh di atas rata-rata UMR, dan ketika demo-demo mereka tidak ikutan karena mereka sebenarnya mempunyai skill yang spesial. Dan ini kalau kita lihat ini sisi supply dan
dan demand, kita bisa melihat yang sama. Jadi kalau lihat di situ penjualan mobil yang biasanya 1 juta, 1,1 juta, tahun lalu itu cuma 550.000. Jadi turunnya itu 48,35%. Saat yang bersamaan itu sejajar dengan produksi daripada daripada produksi di sebelah kiri itu. Jadi automotive production itu turunnya 46,73%. Jadi ini sangat berkorelasi antara konsumsi dan produksi. Untuk men-jack up, untuk memberikan hidup baru terhadap konsumsi, penciptaan daripada kepercayaan kepada consumer dan mereka untuk bisa membeli. Dan ini ready, willing, enable diberikan kepada mobil-mobil kurang dari 1.500 cc, kemudian juga nilai lokal, kandungan lokal dari mobil tersebut lebih dari 70%. Jadi ini sebenarnya kita berbicara tentang low cost mobil yang diproduksi oleh produsen Jepang. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah satu kiat-kiat, mudah-mudahan dengan diberikan diskon PPNBM-nya ini, dia tidak dia akan pergi ke bank untuk meminjam uang ke banknya atau membelanjakan tabungannya, supaya orang yang tadinya tahun lalu mestinya membeli mobil akan membeli mobil pada bulan Maret ke depan ini.